yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus apakah dikutuk? Gak mungkin dikutuk. Jadi ayo saudara-saudara Kristen, bangun dari tidur panjang, bangun. Kiamat sudah dekat. Tapi gini bang, di dalam ajaran Kristen itu kan sebentar kawan ada apa? Satu. Oh iya. Silakan. Nah dulu, Amboi dulu. Silakan Bang Amir. Jadi dalam ajaran Kristen itu kan tentang penyaliban Yesus itu kan udah ada dalam perjanjian lama. Ada nubuatannya, cuma aku lupa di ayatnya tuh yang keberapa. Yesaya 53. Tentang nanti dia mati, dia disiksa karena menanggung nanti dosa manusia begitu. Yesaya Jadi 53. Bilang ada Kristus yang kedua itu Yesaya betul. Jadi Nah, kalau dibilang ada Yesus Kristus yang kedua itu berarti dia kayak sesuai dengan nubuatan itu. oke, mari kita buktikan apakah itu nubuatan untuk Yesus atau bukan. Anda lihat di pembukaan kitab Yesaya bab 1. Buka Yesaya bab 1 bang. Boleh baca nomor 1-nya? Sorry bang. Ya. saya dulu lah bang, nanti lupa saya naik bang. Sabar. 2 menit. Yang penglihatan ya. Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, ya raja-raja Yehuda. Mana ya bang? Ya itu. Jadi Yesaya bin Amos itu mendapatkan penglihatan dari Elohim. Penglihatan tentang siapa? Tentang Yehuda dan tentang Yerusalem. Dalam sejarah apa? Dalam kisah apa? Pada zaman apa? Menceritakan penglihatan itu yang mencakup tentang zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, raja-raja Yehuda. Tidak ada zaman Yesus. Jadi kitab Yesaya itu saudara, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu semuanya bercerita tentang raja-raja Yehuda yang hidup pada zaman Hizkia, pada zaman Ahaz, pada zaman Yotam, pada zaman Uzia, yang berkait dengan Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tetapi gereja mencari jalan jembatan untuk meluruskan, melancarkan, kemudian aksi-aksi tipu-tipu dosa ditebus dengan darah manusia, dengan mengais-ngais cerita Yesaya 53 itu, padahal tak ada hubungannya. Apa buktinya tak ada hubungannya? Tadi saya menjelaskan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yang paham tentang kitab Yesaya adalah ahli Taurat. Yang paham tentang kitab Yesaya adalah imam kepala. Yang paham tentang Yesaya itu adalah mahkamah agama. Yang paham tentang kitab Yesaya itu adalah orang Farisi. Mereka 4 komponen terkuat pada zamannya berkumpul untuk membunuh Yesus. Apa alasan mereka membunuh Yesus? Mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Bukan karena Yesaya, bukan karena nubuat, enggak. Karena Yesus melakukan banyak mukjizat sehingga mereka khawatir semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin kurang orang membayar upeti kepada kaisar, maka kaisar Romawi akan datang merampas tempat suci mereka. Maka hari itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Baca nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Matius 27 nomor 18, apa kata Gubernur Pilatus? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki.
Karena apa? Karena dengki. Sekarang kalau Anda baca Amsal 21 nomor 18, apa kata Tuhan di situ? Pengkhianat aku pakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik aku pakai sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang fasik? Yudas. Mana buktinya bahwa Yudas itu fasik? Baca Amsal 17 nomor 23. Apa katanya? Orang yang makan suap adalah orang fasik. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berarti yang memenuhi syarat untuk disalib siapa? Yudas paman. Yudas lah. Yudas. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis? Yudas paman. Yudas. Baca Yohanes 12 nomor 30. Ada yang bisa baca? Ada paman. Silakan. Yudas menerima roti itu lalu segera Salah. Yohanes 13. Yohanes 12. Siap. Yohanes 12 nomor Ye. 30. Ye. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. siapa penguasa dunia? Iblis, paman. Siapa yang iblis tadi? Yudas. Siapa yang masuk ke kubur? Yudas. Siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yudas, paman. Mau bukti lagi? Silakan Anda buka Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30, sorry. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Siapa penguasa dunia? Iblis, paman. Apakah dia berkuasa terhadap Yesus? Tidak, paman. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas, apakah dia berkuasa kepada Yesus? Tidak, paman. Berarti sia-sia Yudas mengkhianat Yesus, sebab yang disalibkan justru iblis, yaitu adalah dirinya. Selesai perkara bagi orang yang berakal. Bagi orang yang iman buta, doktrin dan dogma akan menolak ini semua. Padahal ini data ada di dalam Bible. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini Gurunda, ini juga yang dikatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Iya, bukan sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya makhluk. Kalau jahat itu berhenti menjadi jahat, menjadi baik. Tapi kalau buruk, susah itu berhenti. Ini teman-teman, cobalah secara, jangan membawa akidah, jangan membawa agama. Sudut pandang kehidupan kita sebagai anak manusia aja dulu. Kita duduk merenung, pesan kopi sama Mak Timang dengan pisang goreng sedikit, minta sama Uwa Ian, lalu kita hirup rokok sebatang, duduk menatap ke dunia luar dari Indonesia. Tengok ke Israel, lalu tengok ke Roma. Kristen pertama menapaki kakinya di bumi itu di Roma. Mereka menyebut diri mereka dengan Katolik. Kenapa orang Israel Katolik tidak satu tempat ibadah? Bukankah Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Kenapa tidak satu tempat ibadah? Kenapa orang Katolik dan orang Israel tidak pernah bersatu di dalam konsep beragama? Ada apa? Kenapa bisa? Katolik kok berdiri sendiri? Kalau dia berasal dari Nabi Musa kok beda?
Orang Yahudi ada nggak sejarahnya merayakan Natal? Orang Yahudi pernah nggak kemudian mereka berpesta dengan menggunakan darah babi? Orang Yahudi ada nggak sejarahnya mereka kemudian tidak bersunat? Orang Yahudi ketika ibadah pakai jas, ketika mereka meninggal pakai kafan. Kebalik. Apakah pernah berpikir di kepala kita ini, kok bisa orang Yahudi, orang Katolik tidak menyatu? Padahal Katolik begitu megahnya, Vatikan Romawi begitu kayanya, gaungnya sampai ke langit. Kenapa orang Yahudi tidak tergiur untuk menjadi pengikut? Toh agama kitabnya sama. Toh katanya berasal dari Elohim, anak-anak Elohim juga. Kenapa? Itulah yang harus harus Anda pikirkan. Kita pikirkanlah, bukan cuma Anda, saya pun juga memikirkan itu. Sehingga dari hasil pemikiran ini membuahkan keinginan untuk belajar Bible. Maka salah satu poin saya temukan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa suruhan orang-orang Yahudi di sana? Inilah dia si Paulus, si penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia, orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Yang kedua, kita dihantarkan ke mana teman-teman? Dihantarkan ke Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Ternyata saudara-saudara Islam Kristen, dengar. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Subhanallah. Tidak percaya? Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan surat-suratnya. Kalau ada yang berkenan untuk membaca, silakan kita simak. Bertaubat dia ditahirkan, lalu dia mempersembahkan kurban. Wow. Padahal dia sudah mengatakan Yesus adalah kurban untuk sekali. Yesus sudah menebus dosa. Tapi kenapa ketika dia kembali ke Yerusalem, dia malah ikut mempersembahkan kurban lagi? KPR berapa tadi? 2021 ya. 21 ayat 15 nomor 15 sampai nomor 26. Tolong dibaca. Woi. Man rasanya. Kepada serius amat sih bacanya. Lagi dicari kan dah. Yang mana nih? KPR 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus, dan sudah lama kami menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua panatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara,
Lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan percobulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu, serta dengan dia ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Pertanyaan saya, sebagai Yudaism, persembahan apa yang dipersembahkan oleh Paulus pada saat pentahiran? Minggir saya jawab. Silakan. Jadi, ya. Minggir saya jawab. Ambo jawab. Pentahiran siapa yang mana? Pentahiran yang Yesus katakan di dalam Matius 8 nomor 4. Silakan Anda baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, waduh ketombak. Coba kena tombak lagi, aku kurang asem ini orang-orang ini. Tidak bisa melawan Bang Jomba pakai data, argumentasi, akunnya yang dihajar. Kalahkan kami dengan ilmu dan data, bukan cara Belanda yang lu pakai, kucluk. Pandi. Ya. Targetnya Ustaz Pandi. Talib, itu ada Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tentara Romawi Bang Handi main tumbak. Iya. Iya. Mantul saya. Pandi, buat lagi targetnya Pandi. Oh siap. Tunggu Bang Ya, Jomba ganti akun dulu. Iya, nggak usah yang Sambil menunggu besar-besar. Bang Jomba, terakhir nih Bombong WA saya lagi nih. Ayolah Bang Andi, ajak Bang Jomba naik. Ini loh, dia kirim linknya segala macam kan gitu. Saya bilang, nenekmu kiper lah, nikmati kesepianmu, nikmati penontonmu sepi. Kami di Komal Muslim rame, mampus aja lu gue bilang. Gitu lanjut. Matius 8 nomor 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan Musa apa? Binatang. Persembahan Musa, Hewan atau manusia? Hewan. 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 Jadi persembahan. Jadi Paulus bertobat dan mempersembahkan dirinya setelah dia ditahirkan. Allahu Akbar. Orang-orang Kristen kena prank. Subhanallah. Itu data, Bung. Itu data. Mudah-mudahan tahun depan tidak direvisi lagi. Silakan dilanjut sahabat-sahabat, adik-adik saya sekalian. Lanjut. Baik, Tapi dari mana asal persembahan tumbal manusia di tiang salib? Itu ajaran dari mana ya?
Nggak ada Bang Andi. Penyaliban itu hukuman dua bangsa yang menggunakan pada masa itu. Ketika bangsa Romawi ke Yahudi, dan Yahudi ketika hidup beradaptasi dengan orang Roma, maka kalau Yahudi kan rajam tuh. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Yang terjadi harusnya dirajam dulu baru disalib. Kan begitu poinnya. Nah, hukuman Yahudi dan hukuman Romawi. Yang terjadi adalah salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis, bagi Romawi. Bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang statusnya sudah dikutuk oleh Elohim. Nah, terjadi enggak itu pada Yesus? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Lalu terjadinya kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan. Loh, kok bisa gitu Bang Suma? Oke, Anda tidak percaya? Silakan berselancar ke Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan di sana? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Yudas anak kucing apa anak manusia? Manusia paman. Anak manusia. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi, kubur 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit gak? Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga keluar nggak? Keluar. Anak manusia pada hari ketiga keluar nggak? Iya. Keluar. Tadi Yohanes 14 nomor 3, Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar dari Kubur. dari kubur. Sekarang angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia keluar pada hari ketiga di kubur. Betul? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan Sekarang bagaimana dengan angkatan yang tidak jahat? Diberi tidak tanda itu? Diberi tidak tanda itu? Tidak. Mana buktinya, dalilnya? Mana dalil buktinya? Tahu atau belum tahu? Belum. Belum tahu. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Kita dengar sama-sama. Ini bukan angkatan jahat. Coba dibaca. Baik, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan. Tidak percaya. Sungguh pun demikian, Petrus ini. bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Ya, terus pelan-pelan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya setelah terjadi. Coba. Saya ulang pertanyaan saya. Angkatan jahat tadi diberi tanda enggak? Diberi Tanda Yunus. Tanda Yunus bangkit dari kubur hari ketiga, betul? Betul. Murid-murid dikasih tanda itu enggak? Tidak. Makanya Petrus berkhotbah, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, paham? Jadi bangkit dari kubur itu memang ada, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu diberikan untuk mereka, Kristus itu untuk hadiah bagi mereka. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat antara Yahudi dan Romawi?
Romawi. Romawi, angkatan jahat. Dikasih dia itu. Kemudian dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada domba-domba, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ayo, yang tidak bersunat Romawi Yahudi siapa? Romawi. Jadi kebangkitan itu ada, tapi hanya berlaku untuk angkatan jahat. Kebangkitan tidak berlaku kepada angkatan yang baik. Malah heran dia. Ketika kemudian Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Ada nggak yang tahu bukti akurat nubuat Yesus ini bahwa Kristus palsu datang kepada murid pilihan? Ada nggak yang tahu tertulis di mana? Nggak ada, Paman. Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 44 dan seterusnya. Apa katanya? Yesus memperlihatkan diri kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sekali lagi Bang Suma, nggak enak itu. Tes. Bukan kayak gitu, bagus. Bang Suma. Jadi nyinden. jangan. Nanti sirinya jatuh. Coba baca. Lukas 24 nomor 37. Baik. Mereka terkejut dan takut dan menyangka. Nomor 36-nya dulu. Baik. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepadanya, "Damai sejahtera bagimu. Assalamualaikum." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lanjut. Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini. Namalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi sekarang pertanyaan saya nih, Bang Suma orang sakti, jangan Bang Suma deh, nanti banyak yang cemburu. Bom orang sakti. Setiap hari kalian lihat beliau kesaktiannya. Orang mati dia bangkitkan, angin topan jadi tenang, dia jalan di atas air. Apalagi orang buta melihat, orang lumpuh dibuatnya jadi berjalan. Lalu kalian akan menyaksikan kalian telah menyaksikan kehebatan Bom. Lalu Bom mengatakan apa sama kalian? Murid-murid, ya paman, aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, setelah semuanya Anda lihat kehebatan Bom, apakah Anda tunggu dia bangkit hari ketiga atau tidak? Tidak, paman. Tidak. Kok tidak? Masa sih? Ulang pertanyaannya, Bang Suma, ulang. Anda setiap hari bersama Bom, Anda menyaksikan betapa saktinya orang ini. Ketika dia berkata, aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, apakah Anda tunggu kebangkitan hari ketiga? Aku tunggu dong. Mau kepeluk si Bom. Itu Anda tunggu kan? ditunggu dan disambut itu. Ya, ditunggu dan disambut. Kartu merah. Betul kan? Begitu dia muncul, apakah Anda takut atau lari kegirangan? Sambutlah, senang. Yang terjadi pada gurunya, murid-muridnya apa? Lari, paman. mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Wah. Tapi kalau angkatan jahat yang melihat keluar dari kubur, takut atau tidak? Takut, paman. Enggak dong. Enggak. Sebaliknya, kok pikirannya nih kurang makan cendol kayaknya nih. Kebalik-balik. Mereka kan kegirangan. Halilintar, Tuhan kita sudah bangkit. Mereka kan senang tuh, karena mereka menunggu tanda
yang diberikan oleh Yesus. Makanya yang menjadikan salib sebagai simbol kepercayaan berarti dia menggunakan simbol angkatan jahat. Sampai sini paham? Paham. Paham. Paham, Bang. Nah, bisa bacakan Matius 16 nomor 20. Proses. Kata Yesus, ini Yesus yang ngomong ya. Matius 16 nomor 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias atau Kristus. Dilarang kan? Dilarang. Lalu di khotbah Petrus, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Itu siapa yang dimaksud Kristus oleh Petrus di situ? Yesus yang menasihati dia supaya tidak membocorkan kalau dia yang Kristus atau orang lain? Kristus lain, Paman. Alhamdulillah. Nilaimu A, lulus. Mudah-mudahan tahun depan bisa sarjana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Diambil alih sejenak. Materi kita 17 SKS kita selesaikan sampai sini. Tapi kalau masih ada mahasiswa baru dinaikkan biar kita tatar lagi kepalanya si kucluk. Yap. Ya. Krishna naik lagi, Krishna. Silakan yang Kristen ya, Bang Krishna tadi, yang Amboy itu juga tadi silakan naik. Teman-teman Kristen kalau mau naik tekan 3 ya. Biar kita tahu itu sama dengan jumlah Tuhan teman-teman Kristen. Kalau bisa kalau mau naik tekan 3. Aku Kristen 3, tekan 3 biar kita naikkan. Yusuf Reis 3. Itu sama dengan jumlah Tuhan teman-teman Kristen. Silakan tekan 3. Yusuf Reis, kirim permintaan Bang Yusuf Reis. Yang kawan-kawan muslim gak usah typing di bawah ya, sudah ditahu kita ini 1. Yang 3 yang naik. Yang 3. Kang Dito bantu dinaikkan ya, siapa tahu ada teman-teman Kristen. Oke. Ini materi memang ngeri ya. Apalagi kalau Bang Zuma yang bawakan, aduh mah. Kang Dito yang sapa atau saya yang sapa? Aku yang sapa. Abi Lembong, selamat malam. Ustadz Alif bisa Ustadz Alif? Bang Zuma istirahat dulu. Bilembong. Ustadz Alif yang dia Bang. Selamat malam, Kristen. Kembali ke topik ya, 2 Kristus ya. Waduh. Aduh. Musiknya Pak, musiknya. Saya besarin Kang Dito ya, Ustadz Alif nggak mau dibesarin nanti kena lagi. Iya. Lanjut. Aman. Nabi Kristen. Bang Abi ini Kristen bukan tadi dia ngetik 3 nggak? Coba dibuka mute-nya, Bang Abil. Kalau bisa jangan ada suara musik Bang, karena banyak kawan-kawan muslim yang live YouTube. Bang Pandi, Ya, agak-agak mau nanti jam 1 lah ya, atau setengah 1. Jam 1 lah ya, saya praktekkan ala Superboy ya. Jadi siapkan ting-ting gitu ya. Ya Bang Adi, siap. Ya. Kan Dito ya, kita praktekin lagi ya Kan Dito. Ada sama Kang Dito, ting-ting itu Kang Dito. Siapkan itu ting-tingnya ya. Iya. Pokoknya yang setuju dengan saya langsung ting-ting, langsung kalah. Bang Abil, monitor Bang Abil. Kristen Bang. Bang Abil. Oke, diturunin ya, karena nggak ngomong dari tadi nih. Kang Dito bantu ditengok dong yang di bawah, atau Kang Dito yang sapa saya yang naikkan ya. Iya. Oke, Raya, selamat malam, Raya. Raya, selamat malam. Ada suara musik itu di belakang, matiin lah. Oke, kata Kuri, selamat malam. Gue heran gini hari kok masih di diskotik apa ada ya, karaoke lagi, pulang ke rumah lah istirahat ah. Udah berisik. Kata Kuri, selamat malam, kata Kuri. Kata Kuri 1, kata Kuri 2, kata Kuri 3, kata Kuri 0. Jus Melon, selamat malam Jus Melon. Jus Melon, selamat malam. Jus Melon 1,
jus melon 2, jus melon 3, jus melon kosong. Abil itu naik lagi bang. Iya, ambil. Kristen ya bang ya. Ya bang. Oke. Menyimak dari narasi atau bahkan pengungkapan ya panjang kali lebar, bahkan itu suatu yang sangat substansial. Apakah Anda tadi menyimak dan mungkin ada yang mau dikomentari? Silakan. Baru masuk ini. Oh, baru masuk. Tes dulu. Oke, dites dulu. Ya. Abil, Ya. kamu setuju nggak dengan pendapat saya bahwa anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus itu orang mulia? Setuju. Turunkan dia, kalah dia. Ting. Bentar lu bang, ini belum jam 1, dikit lagi. Lanjut. Ya belum nyala aja dulu, cuma ngetes. Ya. Bang Abil, tentang 2 Kristus, menurut Bang Abil, apakah yang disalibkan itu dipercaya sebagai Kristus yang asli? Maksudnya bang? Ya, ini kan ada 2 Kristus tema kita. Ya. Apakah dipercaya sebagai Kristus yang asli? Percaya. Oke. Sebenarnya Kristus itu ada berapa menurut abang? Ada Ada 1 apa ada 2? menurut saya ada 1. Oke, Bang, menurut Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya, apakah tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Yesus dan berkata, akulah Kristus. Yesus yang asli menandakan Yesus yang palsu atau Kristus yang sejak lahir. Kemudian ada yang mengatakan Yesus Kristus yang baru dijadikan setelah disalib. Menurut abang ada berapa Yesus, berapa Kristus? Jangan ribut-ribut bang, di belakang dikondisipkan dulu bang. Sambil disapa yang 2 naik ini bang Kang Dito, mungkin ada yang 3 Tuhan. Oke, Bang Kumis, monitor Bang Kumis. Bang Kumis. Bang, sate bang. Woi. Bang Kumis. Kosong. Yamuk malam. Bang Abil hati-hati musiknya bang. Jangan, kalau bisa jangan ada suara. Maaf bang, bising tadi bang. Ini masih bising juga, suara musiknya dijauhkan dulu. Bang Abil, melihat dari yang ada ditampil di layar besar ini, apakah sudah mendapati bahwa Yesus mengatakan akan ada Yesus yang lain dan mengaku sebagai Kristus juga? Aduh, kok macet? Udah izin Kang Dito saya turunin karena suara musik nggak bisa kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen lain. Macet juga. Hari 07 malam. Ya naikkan aja Kang Dito, nanti disapa ya. Siapa tahu. Iya. Ada Bang Hari sama Bang Ray. Kristen atau Muslim Bang? Langsung yuk teman-teman, langsung ngomong.
Panggilan kedua Bang Ray sama Bang Hari, Kristen atau Muslim? Kosong. Panggilan terakhir? Oke. Kita turunkan. Kita naikkan, tapi kalau teman-teman Muslim izin langsung dibawa dulu standby ya. Kita coba cari teman-teman Kristen. Kristen, bukan teman-teman Muslim yang naik. Teman-teman Kristen. Ini banyak teman-teman yang request nih. Hati-hati Kang Dito yang bising ya. Kang Ade monitor Kristen Muslim Kang Ade. Dibawa. Ding doang Kristen Muslim Bang. Bang Ding doang. Silakan teman-teman. Kang Ini Dito di mute. rata-rata kepencet ini semua ini. Ya udah Kang Dito yang sapa aku mute ya supaya tidak double. Oke, Bang Ding doang. Selamat malam, Ding doang. Ding doang sudah open mic itu. Oke, naikin lagi yang lainnya. Yang Kristen dulu ya, teman-teman yang Kristen ya. Yang Kristen dulu ya. 70 Adi Putra. permintaan. Adi Putra, selamat malam. Adi Putra. Woi. Aduh. Kosong. Ini ketiduran semua ini kayaknya nih. Yang Kristen yang sudah apa request, coba dong di typing dong saya gitu loh. Yang Kristen ya, yang bangga dikit lah jadi oten gitu loh, jangan nyamar. Yang Muslim ya Allah, nanti dulu teman-teman, ini masih on Kalau fire. teman-teman Muslim ini dibawa langsung diturunkan ya sama moderator. Kok doubling Kang Dito ya? Masa? Enggak lah. Yuk. Kang Ade. Cek. Tes. Enggak. Oke, aman udah Yang aman. tadi itu. Siap. Saya naikkan lagi Kang Dito ya. Ya. Lagi nih. Iya, termasuk betul itu yang tapping di bawah itu serem ya. Ini adalah iya. Jadi yang merasa bertemu dengan Yesus itu kan mimpi mate mija. Ternyata si Bilisisis yang datang, si Bilisisis. Ya, langsung disapa Kang Dito. Saya naikkan lagi. Sugeng, monitor Sugeng. Bang Sugeng. Sugeng apa Sugeng? Bang Sugeng. Bang Sugeng kosong. Bang Eko Pianto. Bang Eko monitor Bang Eko. Bang Eko juga kosong. Mas Jack monitor Mas Jack. Mas Jack monitor Mas Jack. Mas Jack monitor Mas Jack juga kosong. Berasa kayak ini apa? Komal ini kodam. Aduh, ada salon juga ini. Duh. Izin saya tutup dulu semua ya. Cancel dulu semua. Nanti teman-teman Kristen naik. Ya, Arab cemas-cemas ya teman-teman Kristen. Kalian kalau mau naik dari tadi pasti menyimak ya. Ya minimal yang tadi ngikutin dari awal itu bisa langsung membuat komentar atau membantah. Jadi kalau kembali dari awal ini juga sebenarnya ya nggak apa-apa, cuman makan waktu lama lagi. Kita udah banyak nih, Bang Zuma sudah buka semua dalil-dalil terkait dengan dua Kristus sampai dengan penyalipan, sampai dengan yang Paulus bertobat yang kalian ternyata keprank ya. Ini
supaya nggak balik lagi di awal. Minimal yang tadi menyimak dari bawah, kalau perlu si siapa Krishna sama Aboin tadi gitu loh, silakan kalian naik Pendeta ya. lagi sedang viral memang ini, di mana-mana dibahas. Ada namanya ITG buka komal sendiri. Mana Bang Juma, saya bisa menjelaskan Kristus cuma satu katanya. Kristus nggak ada dua. Udah tahu Bang Juma ada di sini, dia buka komal sendiri mengundang. Gimana? Gila kali lu apa? Kalau berani naik di sini, Mas Pandi doang di atas sama Bang Juma berdua, sampai lu kita turun semua kan aman. Gitu loh. Kalau saya tahu itu penyakit orang itu Bang Andi, kemana-mana suka bawa bantal dia, otaknya Mas, begitu. sekarang lagi viral ini, bahaya ini memang topik ini, Yesus 2 ini, Kristus 2 gitu loh. Kenapa memang ada dua kok? Ada Kristus sejak dalam kandungan dan dilahirkan, ada juga Kristus dikutuk dulu di tiang salib, baru dibangkitkan hidup kembali. Ada dua kok. Coba bilang satu. Kagak mungkin Kristus anak Maria yang mulia ini, yang diurapi Tuhan ini, ya tidak mungkin dikutuk. Jelas kok hukumnya itu ya, udah dijelaskan beberapa kali di Ulangan 23 nomor 7 itu. Gak boleh lo bunuh orang yang tidak bersalah. Nah ini gimana mau menjelaskannya ini? Oke, izin Bang Andi, Gitu loh, ada yuk. Bang Trendora ini kita sapa. Trendora, selamat malam Trendora. Trendora Kristen atau Muslim? Oten apaan udah ngedengkur begini? Udah di bawah. Rendora yang ngomong lah. Udah ini dia, udah nafas naga. Kosong. Bagaimana kira-kira mau memeras otak? Pada orang mulia kita sepakat. Terus ada juga orang terkutuk. Ini dua hal yang berbeda loh. Tidak masuk akal orang mulia dikutuk. Kagak masuk akal. Gak masuk akal. Kalau mereka mengatakan ya orang mulia itulah yang dikutuk. Nah perintahnya mana orang mulia? Dikutuk. Mati di tiang salib. Bertentangan dengan seluruh perintah. Itu susah bro. Paniklah kalian semua. Siapa suruh si RK bawa data ini, bawa topik ini gitu loh. Siapa suruh? Pak jadi viral kan kemana-mana. Terguncang kan lu pada. Terguncang. Iya, sok-sokan nantang-nantang begitu di sana malah bikin begitu. Ya jadilah tagar salam 2 Kristus. Supaya mereka mengobati kekecewaannya, ya terpaksa RK yang menang. Kenapa? Karena sepakat Bang Juma ya Yesus itu anaknya Maria itu mulia. Nah, Bang Juma kan kalah di situnya katanya karena sepakat anaknya Maria mulia, diurapi oleh Tuhan gitu. Ayo teman-teman baru naik tuh silakan. Ya, saya sapa dulu. Satraji, Raka duluan, Raka monitor Raka. Bang Raka monitor. Kepencet atau memang request naik itu loh masalahnya. Udah dikosongin tadi itu permintaannya. Bang Raka. Langsung aja yang baru naik silakan ngomong siapa aja yang baru naik. Silakan Bang. Pada naik diem dong 4 orang. Iya. Lama-lama juga nih gua banting nih HP ini. Rugi gua, jangan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anehnya LAE dikasih koma. Mana ada Yunani itu ada komanya. Yang lahir itu manusia yang diurapi Tuhan. Kristus itu Mesias. Kan kemarin si RK nggak ngerti ternyata Kristus itu Mesias. Dikasih data baru enggak dia. Oh iya ya.
Artinya yang lahir itu Mesias yang diurapi Tuhan. Izin Bang Andi, Ya. ini ada Yusuf Reis itu di bawah, Pak Yusuf. Coba teman-teman, Pak Yusuf itu ada klik tamu di situ, kirim permintaan tuh supaya kalau mau naik bisa dinaikkan. Kalau Kristen, silakan Bang Yusuf Reis. Kristen itu Yusuf Kristen itu suaranya bagus. Yusuf Reis, ya kirim permintaan Bang. Tahu nggak kirim permintaan itu yang ada warna biru sama warna pink itu, tekan klik terus kirim permintaan tuh biar dinaikkan. Itu yang hidungnya dipencet itu Fandi. Ya, Kolombo data, Kolombo. Iya. Selamat malam. Malam. Kristen, lo Muslim? Muslim. Ya, ada apa Bang yang mau disampaikan Bang? Izin teman-teman, itu moderator di bawah itu kerjanya cepat ya. Kalau kawan-kawan muslim naik langsung diturunkan. Lanjut Kang gitu. Ada moderator di bawah. Ya, Gigo, monitor, selamat malam, Gigo. Agak ngeri namanya Gigo. Gigo 1, Gigo 2, Gigo 3, kosong. Ya, si Asim. Aduh. Gigo monitor, Gigo kosong. Sis Asim tadi ada suaranya tuh. Teman-teman Iwan Villa, ya, saudara-saudaraku yang muslim, kita masih pengen mengedukasi diskusi lintas agama. Ya, tolong. Oke, Risman, langsung bersuara. Kristen atau Muslim? Abang Risman. Muslim Bang. Muslim. Kepencet. Oke. Debbie, monitor Debbie, selamat malam. Kristen atau Muslim Debbie? Mulai nafas naga. Bisa ya nafas naga mencet. Ya, Lims. Tadi diem aja, sekarang naik lagi gimana sih? Bang Rizwan Zainal, selamat malam. Abang Kristen atau Muslim? Bang Rizwan? Abang Rizwan? Aduh. Tapi yang saya baca begini Bang Fandi ya. Algoritma pada saat lagi viewer di atas 2-3K, teman-teman yang lain ini pingin naik itu minta follower, bisa jadi begitu. Samnul monitor, selamat malam. Aal monitor, Aal. Gimana sih ini naik kok ada background musik itu? Woi, sudah turun ternyata, sorry. Samnul monitor, Samnul monitor, Samnul. Kopi dulu dong, kopi dulu. Yang belum di follow dulu. Yelvita monitor, selamat malam. Yelvita monitor, selamat malam. Kenceng, kau takkan? Apa? Jangan takut, nggak apa-apa. Kristen Gak ya. apa-apa. Vita, aduh. Kenapa dia tiba-tiba marah begitu? Aduh. Oke, 2 menit lagi Pak Andi ya yang mainan ya. Pakai ini apa? Ini cara Oten menghalangi diskusi terjadi. Oh, begitu. Ya. Siap. Mana lagi Pak Andi?
Manaro, gas, Manuro, Manaro, 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 Manaro. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Manaro gas, isi atau kosong? Manaro kosong. Oke, kosong Manaro. Aduh. Memang berat ya Kang Dito tema ini ya. Berat kali lu, serius. Itu bukan berat lagi. Itu tadi itu udah final ya. Tadi jarang-jarang ya. Bang Zuma bukan satu tema nih. Ini keseluruhan, fundamental. Jadi kristologi itu yang tadi semuanya dibahas itu kristologi.